Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama sama-sama kita muliakan Bapak Jamal Sahibul Baik tempat kita mengaji. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang tetap terus memberikan kepada kita berbagai kenikmatannya. Mulai nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan Islam, kemudian diiringi nikmat kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu serta kekuatan, sehingga kita dapat berhadir di rumah Sahibul Bait ini dalam rangka melanjutkan pengajian kita. Kemudian salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaat beliau garuda kita harapkan di hari kiamat kelak. Kita lanjutkan kajian kita dengan menggunakan kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba, nasihat-nasihat untuk manusia. Sekarang udah masuk makalah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu, makalah yang keempat yang isinya 6 poin. Qala Umar radhiyallahu anhu, telah berkata Umar radhiyallahu anhu, Umar khalifah yang kedua. Jadi ada di kitab namanya kitab Sulamul Munajah, ya, berapa umur Umar, kemudian hari apa wafatnya, kemudian berapa lama dia menjadi khalifah, kemudian makamnya di mana, kemudian sebab kematian itu ada di kitab Sulamul Munajah. Tadi habis dibaca itu. Jadi dari Umar radhiyallahu an, wa jazahu an ummati Muhammadin khaira. Semoga Allah membalas Umar khaira, akan kebaikan, an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? Kata Umar, innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha, kan sesungguhnya Allah, katama, menyembunyikan, menyimpan, sittata minal khisal, 6 perilaku, bis sittati minal asya, pada 6 perkara. Jadi kata Umar radhiyallahu an, Allah telah menyembunyikan, Allah telah menyimpan 6 perilaku di dalam 6 perkara. Itulah bahasa sederhananya. Coba nanti bisa dilihat apa terjemahannya, Bang. Ini saya terjemahkan letterlek per kata. Kalau menyembunyikan 6 perkara, di situ kan dia udah ada terjemah bebas. Iya. Kita terjemah letterlek kata per kata. Jadi sesungguhnya Allah telah menyembunyikan, menyimpan 6 perilaku di dalam 6 perkara. Yang pertama, kata meridho, Allah telah menyimpan, Allah telah menyembunyikan ar-ridho, ridhonya, keridoannya, fi ta'atin, di dalam ta'at, minat ta'at, dari beberapa ketaatan. Liyajtahidanna, supaya manusia bersungguh-sungguh, fi jami'at ta'at, pada seluruh ketaatan, ya, ayusadifaha, supaya manusia itu bertemu, menjumpai kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yajuzu, maka tidak boleh, lana, kepada kita, annah takiro, menganggap remeh, ta'atan, ketaatan, wala sogirotan jiddan, walau taat itu sikit, kecil. Jadi gini, Allah menyimpan keridhoannya di dalam ketaatan, ya, walaupun ketaatan itu kecil, umpamanya jumpa dengan kawan senyum, wajah berseri, itu kan kecil. Kita nggak tahu rupanya di situ ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, atau membuang halangan di jalan, kan kecil itu. Nah, rupanya di situ ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati kita, itu kecil kok,
Nggak boleh anggap sepele kita. Walaupun kecil, kalau di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala, akan dapat pahala besar kita. Nah, senyum, nah, jumpa kawan. Ya. Kalau kita jumpa kawan senyum kan orang senang gitu. Nah, jadi Allah menyimpan keridhoannya di dalam ketaatan. Ya. Jadi maka tidak boleh lana kepada kita an-nahkiro, meremehkan, menganggap enteng taatan, ketaatan, walau saghiratan jiddan. Walau ketaatan itu, walau amal itu saghirah, kecil jiddan, kecil kali, nggak dianggap lah, nggak boleh anggap enteng. Bisa-bisa di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Sama dikisahkan Imam Ghazali ketika dia nyusun kitab, nulis kitab, kan pakai apa dulu itu? Apa dicelup, tinta. Celup, tulis. Rupanya ada lalat menginggap mengisap tintanya, dibiarkan oleh Imam Ghazali. Kenapa sepele itu? Rupanya di situ dikisahkan Allah ridho kepada Imam Ghazali. Sampai kan sepele itu. Nah, sama juga sama binatang-binatang yang lain. Ya, nampaknya sepele kucing kita kasih makan. Ya. Rupanya di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Irhamu, kasihanilah, sayangilah man fil ardi, makhluk yang di bumi. Yarhamkum man fis sama, nanti makhluk yang di langit akan mendoakanmu, akan menyayangimu. Kan nggak boleh anggap enteng kita. Jadi makhluk apa saja ya harus kita sayangi. Jangan kita, kadang kita lihat ada kucing, Bang Ilham, bulunya hilang. Rupanya itu disiram air panas, ya Allah. Ngerikan. Kucing itu makhluk Allah juga kan, jangan disakiti kan. Kalau nggak mau kita kasih makan, udah usir baik-baik. Jangan gara-gara makan ikan kita sepotong, kita geram kali, kita sering air panas, jangan, bahaya itu. Itu makhluk Allah juga. Jadi intinya ini, kita nggak boleh anggap remeh, kita nggak boleh anggap enteng, walaupun amal itu kecil. Amal kecil kok, buang-buang duri, buang paku, buang kaca di jalan, dibuang itu supaya orang, kan sepele. Nah, rupanya itu ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau lah kita nggak menganggap enteng, kan kita buang. Nah, dapat ridho Allah. Ini kuncinya kita hidup ini dunia, ridho Allah. Kalau Allah dari ridho, selamat kita. Kalau Allah dari ridho, selamat kita. Itu makanya kita nggak boleh anggap enteng. Kalau ada orang beramal kecil kali tuh, ngasih air putih umpama. Kalau situ ridho Allah ada, Allah ridho sama orang itu, udah aman lah dunia akhirat. Nah, jadi istilahnya di sini kita nggak boleh anggap enteng, walaupun amal itu kecil. Itu dia. Li'anahu, karena sesungguhnya rubbama, terkadang kana ridhohu, adalah ridho Allah itu fiha, pada amal yang kecil. Ay fisogiro. Itu bahasa apa? Fiha ay fisogiro, pada amal yang kecil. Jadi terkadang ya, rubbama, terkadang, boleh jadi, bisa artikan gitu. Kana ridhohu ta'ala, adalah ridho Allah Ta'ala fiha, pada amal yang kecil tadi kita lihat, hati-hati ya. Jadi izin boleh kalau nyamuk cuma Nyamuk jangan, nggak apa-apa, pukul aja, bunuh. Kalau dibunuh ya, dengan gigit ngisap darah. Iya. Aku tiap malam soalnya malam. Nggak apa-apa itu. Itu ilah pengecualian. Nggak apa-apa. Nah, itu yang pertama. Allah menyembunyikan keridhoannya dalam ketaatan, walaupun kecil. Artinya kita nggak boleh anggap enteng. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa katamal ghadaba, Allah sembunyikan murkanya, marahnya fi maksiatin, dalam maksiat, minal ma'asi, daripada maksiat-maksiat.
liyajtanibaha annas, supaya manusia menjauhi maksiat itu. Khasyatal wuqu' fih, khawatir terjatuh pada maksiat. Fala yajuzu, maka tidak boleh likhsasin, bagi seseorang ayah kiro, dia anggap enteng maksiat wa indaqat, walaupun kecil, walaupun halus, kecil aja, nggak apa-apa, udah buat aja. Lupa situ murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah nggak apa-apalah, cewek-cewek ya, asal jangan berzina. Di situ rupanya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati. Makanya jangan kita lihat kecilnya maksiat itu, ya. Jangan kita lihat kecilnya. Boleh jadi kecilnya maksiat, di situ rupanya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kecil maksiat, Bang. Jadi kalau bercewek pegang tangan gitu maksiat itu belum? Ya, belum apa, maksiat itu. Kalau setan kan nggak apa-apalah. Itu setan itu nafsu lagi, merdeka katanya. Semangat, nafsu itu. Daripada apa? Yang itu dulu itu. Sarung tangan apa? Sarung tangan nih kan. Jadi itulah manusia tadi kan, depannya setan, kanan nafsu, kiri syahwat, belakang dunia, kanan kiri anggota tubuh untuk mengajak maksiat, di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju keampunannya, kan dikeroyok itu. Kalau nggak dapat pertolongan di Allah, kalah kita. Kipas-kipas nafsu udah kelepek-kelepek gitu. Tambah lagi, ayo kata setan, gibal katanya, udah. Jadi ya, na'udzubillah min. Nah, jadi nggak boleh kita anggap enteng, kecil aja kok maksiat. Rupanya di situ murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anahu, karena sesungguhnya la ya'lamu, seseorang itu tidak tahu, qad yakunu fiha, terkadang fiha, pada maksiat kecil itu ghadabuhu ta'ala, rupanya ada ghadab, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan nggak tahu. Oleh karena kita nggak tahu, jauhi, walaupun kecil maksiat. Nah, amal kebaikan walau kecil, kita nggak tahu sudah dari Allah, kerjakan, jangan anggap enteng. Jangan anggap remeh. Air putih kan anggap enteng ini, rupanya situ ridha Allah. Rupanya tamunya kehausan kali karena air putih, yang ngasihnya minum. Allah gak mati berdoa, kan ridho Allah. Kita nggak tahu, ini rahasia semua, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, waqatama Lailatul Qadri, Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar di syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Kenapa Allah sembunyikan? Liyajtahidan nas, supaya manusia bersungguh-sungguh fi ihya, untuk menghidupkan jami' syahri Ramadan, seluruh satu bulan bulan Ramadan. Supaya enggak ngintip-ngintip. Ini malam genap enggak ada ini. Nanti 10 akhir, itu pun malam-malam ganjil. Padahal itu rahasia Allah. Bisa aja malam pertama Lailatul Qadar, bisa, boleh jadi. Di dalam kitab tentang membahas bangsa malam Lailatul Qadar, akan pelajari itu. Bisa jadi malam 10. Bisa jadi malam 17 pun terjadi. Kita nggak tahu. Walaupun kebanyakan ulama berpendapat 10 malam yang akhir itu pun malam-malam ganjil, malam Lailatul Qadar. Tapi boleh jadi malam pertama, kedua, ketiga. Yang intinya kita harus bersiap-siaplah. Kalau kita 1 bulan penuh siap-siap dari awal hingga akhir terus beribadah, insya Allah dapat itu. Walaupun nggak Allah tampakkan tanda-tandanya, itu rahasia Allah. Nanti kalau Allah tampakkan, bangga diri, siapa aku nih, udah hilang pahalanya. Disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lama kita hidup ini di dunia? Berapa kali? 63 tahun. Itu kalau sampai malam ini. Insya Allah kalau kita tiap Ramadan dari awal malam sampai akhir ibadah kita, insya Allah dapat salah satunya. 1000 bulan sama dengan 83 tahun, sekian bulan. Ya Allah. Insya Allah kita jumpa ini ya. Mudah-mudahan panjang umur ya. Amin. Karena umur ini ngeri nih. Kadang-kadang
Ya sebulan lagi mau puasa, ada yang dipanggil Allah, nggak jumpa. Sehat-sehat kita. Jadi Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan untuk manusia bersungguh-sungguh menghidupi malam-malam Ramadan bil ibadah, dengan ibadah. Fa inna ajran nafli ka ajril fardi. Karena sesungguhnya pahala ibadah sunnah yang dikerjakan pada Ramadan itu seperti pahala fardu. Sunnah, wama sunat, duha kita kerjakan kan, itu pahalanya pahala fardu. Yang pahala fardu dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya insyaallah mudah-mudahan jumpa lagi kita ketemu. Amin, amin, amin. Wa fil hadis, dalam satu hadis, Bal berkata, qala Nakhai, Imam Nakhai berkata, rakaatun fihi, bermula satu rakaat salat fihi pada Ramadan, afdal itu lebih utama min alfi rakaatin daripada 1000 rakaat fi ghairihi pada selain Ramadan. Imam Nakhai mengatakan satu rakaat dikerjakan pada bulan Ramadan itu lebih baik 1000 rakaat. Ya, lebih afdal daripada 1000 rakaat di bulan yang lain, itu maksudnya. Wa tasbihatun, dan satu tasbih, ngomong subhanallah, ya kan? Fihi pada Ramadan afdal itu lebih utama min alfi tasbihatin daripada 1000 tasbih fi ghairihi pada bulan Ramadan. Nah, kemudian wal yajtihadu, dan hendaklah bersungguh-sungguh manusia bi ihya'i layalihi, untuk menghidupi malam-malam Ramadan, rojaan, karena mengharapkan ayusadifu, mereka menemukan Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Fa innaha, maka sungguhnya malam Lailatul Qadar itu khairun, itu lebih baik min alfi syahri, daripada 1000 bulan. Wahia, 1000 bulan itu salasun wasamanuna sanatan wa arba'ah ashhur. Jadi 1000 bulan itu, kata sini musannif Syekh Nawawi, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita beramal dapat malam itu, ini ukurannya. Walaupun umur kita pendek, nggak sampai 80 dapat ini. 1000 tahun sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ini dia. Nah, kita teruskan. Wa fi hadis at-Tabarani, ya, dari hadis Imam Tabarani marfu'an, yang diangkatkan ila Rasulillah, kepada Rasulullah SAW, inna man zana fihi, sesungguhnya orang yang berzina, na'udzubillah, fihi pada bulan Ramadan, au syariba khamron, atau minum yang memabukkan pada bulan Ramadan, la'anahullah, Allah akan laknat dia, wa man fis samawati, dan makhluk yang di langit pun melaknat dia. Na'udzubillah, jangan sampai lah berzina di bulan Ramadan, minum mabuk yang memabukkan di bulan Ramadan, Allah melaknat dia, kemudian makhluk yang di langit sana melaknat dia. Itu berapa jumlahnya itu makhluk di langit sana? Ada 7 lapis langit. Tiap lapis langit malaikatnya beda-beda tasbihnya. Ngeri enggak? Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah fi syahri Ramadan, dalam bulan Ramadan. Fa innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan, tudha'afu fih, dilipat gandakan. Indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bima siwahu, pada selain Ramadan. Wa kadzalika sayiat, begitu juga amal-amal buruk dilipat gandakan juga. Na'udzubillah min zalik. Kita berbuat amal baik dilipat gandakan oleh Allah, berbuat maksiat dilipat gandakan lagi. Hati-hati kita. Ramadan ini.
kita berbuat amal baik dilipat gandakan oleh Allah, beramal maksiat, amal buruk pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Itu yang ketiga tadi. Yang keempat, wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Allah sembunyikan wali-walinya di antara manusia. Ini sering saya bilang. Namanya wali mastur, tertutup. Satara kan tertutup. Mastur yang tertutup kita nggak tahu. Kadang dia nggak lihat dari pakaiannya, nggak pakai apa jubah, nggak pakai serban, nggak pakai teluk belanga, biasa pakaiannya. Kerjaannya kadang-kadang ke sawah, ke hutan cari kayu, tukang pangke, tukang sepatu. Bisa jadi tukang listrik. Tapi fardu ain untuk diri dikerjakan, sholat dijaganya, yang 5 waktu, puasa dijaganya, zakat, baca Quran, hati dijaganya. Itu wali mastur, hati-hati kita. Nggak terdeteksi. Nah. Jadi Allah sembunyikan wali-walinya di antara manusia. Kenapa Allah sembunyikan? Kaila yahtakiru ahadan minhum, supaya manusia jangan meremehkan salah seorang dari manusia. Kita nggak boleh anggap enteng kepada manusia, boleh jadi orang tua wali. Kita nggak tahu. Kadang wali ini Pak Jamal masih hidup nggak tahu wali, rupanya udah meninggal tahu ini wali rupanya. Wakayat lugu, supaya manusia menuntut mencari doa minhum dari mereka. Rojaan diharapkan ayusolifu, mereka menjumpakan al-waliya wali. Jadi kan kita disunahkan doakan laku ini supaya bisnisnya lancar, supaya jauhkan dari mara bahaya. Doakanlah. Kita nggak tahu kadang-kadang. Rupanya wali Allah. Apa boleh jadi wali? Boleh. Pintu kewalian belum ditutup. Berusaha jadi wali boleh, tapi nggak boleh ngaku-ngaku jadi wali, nggak boleh. Kalau bahasa Sundanya apa itu? Pamali. Nggak etis, nggak bagus lah. Aku wali ya, supaya dihormati. Nggak laku, nggak perlu. Tapi berusaha untuk jadi wali boleh. Ngaku-ngaku jadi wali nggak boleh. Beda dengan nabi, boleh ngaku-ngaku. Aku ini nabi ya, aku ini rasul ya, boleh. Beda ya, beda. Tapi pintu kenabian, pintu kerasulan udah ditutup. Ngaku jadi nabi boleh. Aku ini seorang nabi. Tapi kenabian, kerasulan udah ditutup. Tapi kalau ngaku-ngaku jadi wali nggak boleh. Berusaha jadi wali boleh, karena pintu kewalian belum ditutup. Tapi kalau ngaku-ngaku wali murid boleh. Ini wali murid ya, itu muridnya boleh. Karena pintu kewalian belum ditutup. Dan wali pun tingkatnya beda-beda. Ya sama kayak manusia. Ada yang ibadah tekun, tapi beda-beda. Ada yang zikirnya 1 hari 100. Wali juga. Ada yang zikirnya 1 hari 500. Wali juga. Ada yang zikirnya 1 hari 1000. Ada yang zikirnya 1 hari 10.000. Ada yang zikirnya 1 hari 15.000. Wali Allah juga. Cuman beda-beda. Walaupun sama-sama wali. Kelasnya beda ya. Kelasnya beda. Ekonomi ada. Nah, itu dia. Walaupun umpama sama-sama ALS. Bukti Jawa umpama, kelas ekonomi. Kelas eksekutif. Wah, super eksekutif. Wah, kembali tenang gitu. Tengah malam pun sakit perut nggak sanksi kita. Ada belakang malam enggak. Oh, itu di Jawa dulu. Di Mondok. Nah, kita teruskan. Wala yajuzu, maka tidak boleh li syakhsin, bagi seseorang ayah kiro ahadan,
menganggap enteng, meremehkan seseorang minanas daripada manusia. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya la yudra, tidak diketahui, dia tidak mengetahui, rubbama, terkadang huwa, dia yang kita anggap remeh itu min auliyaihi ta'ala, dari wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, wa katamal maut, Allah sembunyikan kematian fil umri, di dalam umur. Ya, Allah sembunyikan kematian di dalam umur. Fayam bagi, maka siogianya hina izin, ketika itu, ketika Allah sembunyikan kematian dalam umur, kita nggak tahu, ya, maka siogianya bagi orang itu, likuli wahidin, bagi tiap-tiap orang, ayasta'iddah, untuk bersiap-siap lil maut, menghadapi kematian. Fi kulli waktin, pada tiap waktu. Bagaimana menghadapi kematian? Karena kematian itu nggak tahu, kita hadapi tiap-tiap waktu bil ibadah, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Farubbama, boleh jadi, terkadang yafjahu, datang kepada orang itu kematian, al maut, tiba-tiba, nggak melalui sakit-sakit dulu, nggak melalui sakit-sakit dulu, segar bugar tiba-tiba meninggal, kecelakaan, cemas. Yang sakit nggak ninggal-ninggal. Nah, jadi terkadang Allah cabut ruh seseorang itu, nyawa seseorang itu, habis umurnya tiba-tiba. Nah, oleh karena tiba-tiba, kita nggak tahu bagaimana persiapannya itu ibadah tadi, ya, karena kematian datang menghapuskan umur kita, ya, kita diharapkan siogianya sepantasnya ayasta'iddah, bersiap-siap lil maut, menghadapi kematian, fi kulli waqtin, pada tiap-tiap waktu, bil ibadah, dengan ibadah. Alhamdulillah pas meninggal ibadah, Pak. Pas sholat sujud, kan? Pas baca Quran, pas mau tidur, belum tidur amalannya baca Quran dulu, ambil wudhu, tidur. Pagi dibangun istri, nggak bangun lagi, alhamdulillah udah. Tadi meninggalnya berwudhu, sebelum wudhu baca Quran. Diamalkan tuh baca surah Yasin, surah As-Sajadah, surah Al-Muluk sebelum tidur. Nah, surah Muluk itu bisa membebaskan orang dari siksa kubur. Kata Nabi, kalau orang udah lepas dari siksa kubur, ke depannya lagi sampai akhirat lebih mudah lagi urusannya. Kalau di kubur ada disiksa, dihantam oleh malaikat, dikubur, ke alam akhirat nanti lebih payah lagi, lebih sulit prosesnya. Jadi kuncinya di alam kubur. Kalau alam kuburnya aman, selamat, ke depan lebih selamat lagi. Nah, yang keenam, wa katamas sholatal wusta, ay al-fudla fis sholawat, Allah sembunyikan sholat yang utama, Allah sembunyikan, ya, nilai pahala sholat yang utama fis sholawat, dalam sholat yang 5. Rupanya di antara sholat 5 waktu itu ada yang lebih utama, wusta. Hati-hati kita. Allah sembunyikan, ya. Kenapa? Liyataharonna, supaya manusia bersungguh-sungguh jami'ah untuk melaksanakan sholat 5 waktu tadi, sungguh-sungguh. Berarti di antara sholat 5 waktu itu ada yang utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kita nggak tahu mana yang lebih utama, nah sungguh-sungguhlah. Kemudian wa akhfa Allahu ismahul a'zam, dan Allah sembunyikan nama Allah yang agung fi jami asma'ihi, di seluruh nama-namanya. Untuk apa? Dia jitahidan nas, supaya manusia bersungguh-sungguh fit doa, dalam berdoa, bijami'iha, dengan seluruh nama-namanya.
Jadi nama Allah yang agung itu tersembunyi, kita nggak tahu. Oleh karena kita nggak tahu, ya baca seluruhnya. Ada sebagian ulama mengatakan ismu Allah yang agung itu Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum itu nama Allah yang agung, yang diamalkan Bang Ferry. Nggak mau Ferry, Tapi kelebihan aja selalu mau. tapi tepat Bang Ferry ya 1000 kali. Nanti kalau kelewatannya kayak anak kunci nggak bisa. Dor dia nanti. Hah? Dor dia. Iya, nggak masuk. Lewat aja. Kelewatan dia. Lewat aja. Kurang. Kadang-kadang kurang. Jangan, harus yakin. Maksudnya nggak yakin ya. Terbuka kuncinya berarti. Ya Hayat Qayyum. Wustu itu pendapat ulama yang gimana? Ada yang bilang asar, ada yang bilang subuh. Pendapat ulama ya, khilaf. Ada yang bilang itu subuh, ada yang bilang asar. Cuma subuh-subuh lah biar dapat usto itu yang futla yang utama. Jadi kata Bang Syed tadi ada yang mengatakan usto itu subuh, ada yang mengatakan asar. Enggak waktunya. Usto. Sama di waktu. Tadi Bang Syed nanya usto itu apa? Kalau ulama ada yang mengatakan sholat subuh, ada sholat asar. Tapi kalau untuk Bang Ferry tadi jangan lebih jangan kurang. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya apa ya jajah kan mau Ya Hayyu Ya Qayyum. Duduk aja Bang, tap. Mau setengah jam tapi pas dia anak kuncinya. Jangan mikir macam-macam dulu. Lillahi ta'ala. Konsen. Tapi zikir jangan untuk nembak yang apa. Zikir karena Allah Subhanahu wa taala nanti dapat itu. Zikir lillah. Kalau karena Allah taala nanti fadilah datang sendiri. Kalau nanti kita zikir menzikirkan supaya dapat doa kita dapat memang, tapi ridha Allah nggak dapat nanti. Tapi kalau karena Allah, ridha Allah dapat, yang itu pun dapat. kalau untuk ngisi orang tuh perlu. Jadi wa akhfallahu ismahul azam, Allah sembunyikan namanya yang agung. Jadi ada yang bilang ya Allah itu, ada yang bilang ismul azam, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ada yang mengatakan tadi ya Hayyu Qayyum, ada yang mengatakan ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Intinya semualah kita baca supaya dapat. Tapi kalau Imam Ghazali itu ya Hayyu Qayyum, Hujjatul Islam itu bukan main-main. Yang tadi kita Muhammad bin Muhammad Imam Ghazali. Dia namanya Muhammad, bapaknya Muhammad, atuknya Muhammad. Al-Ghazali namanya Muhammad. Hujjatul Islam berpendapat ya Hayyu Qayyum itu ismul azam. Juga pendapat yang lain ya Allah. Sebenarnya kalau kita ikut lama kan lebih selamat kita. Ada dasarnya gitu. Kemudian wa akhfa sa'atal ijabah. Allah sembunyikan waktu ijabah. Waktu Allah mengabulkan hajat kita yaumil Jum'ah, pada hari Jumat. Berarti Pak Jamal di hari Jumat itu ada waktu yang kalau kita berdoa dijabah oleh Allah. Jumat itu dalam seminggu itu ada Jumat, hari yang paling utama ya Sadul Ayam. Di hari Jumat itu ada waktu yang Allah ijabah, tapi kita nggak tahu. Oleh karena kita nggak tahu waktu ijabah pada hari Jumat, makanya hati-hati. Nah, sama kita di Ramadan ada Lailatul Qadar, hati-hati juga kita. Oke, alhamdulillah. Dan Jumat kan kita ngaji, wirid, mana tahu waktu ijabah pas dapat putuh, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari Allah simpan waktu dan supaya manusia bersungguh-sungguh berdoa bihi pada Jumat itu, mau siangnya mau malamnya. Tak ada hajat Jumat lah sungguh-sungguh. Kemudian wa akhfas sab'as samani, Allah sembunyikan as-sab'as samani. Ini istilah ini ya, surah fi jumlati suwaril Quran, di dalam keseluruhan surah-surah Al-Quran, liyajtahidan nas, supaya manusia bersungguh-sungguh
fi qiraati jami'iha, dalam membaca seluruhnya ya surah-surah Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada surah yang kalau dibaca makbul, Allah ridho. Kalau khatam dapatlah itu. Mengkhatam Al-Qur'an dapatlah itu. Kayak Ramadan dari awal sampai akhir, insya Allah dapatlah Lailatul Qadar. Kalau Jumat terus kita berdoa, dapatlah itu. Cuman kadang-kadang kita berpikirnya kok nggak kabul di dunia. Kadang-kadang Allah simpan Pak Jamal di akhirat. Lebih penting lagi rupanya ketimbang di dunia. Kadang-kadang salah kita. Jadi kabulkan itu bisa di dunia langsung sesuai kita ingin kita. Kemudian enggak Allah kabulkan di dunia, tapi disimpan Allah sebagai ladang pahala kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu nanti di akhirat ada seorang hamba, ya Allah, banyak kali nih ya Allah pahalaku sewaktu hidup di dunia nggak pernah kerjakan. Ini kan waktu perlu berdoa. Nah, jadi nggak kukabulkan, sekarang lah, alhamdulillah. Nah, habis. Wal maqalatul khamisah, maqalah yang kelima yang isinya 6. Qala Utsman radhiyallahu an, berkata Utsman khalifah yang ketiga radhiyallahu an, apa kata Utsman? Innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin yang bagi seyogianya ayyakuna masyan, hendaklah dia berjalan fi sittati anwa, di dalam 6 macam minal khauf, di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan. Jadi kalau bahasa sederhananya apa di situ, Pak? Apa ya? Bahasa gampang ini kan tadi letterlek. Merasa takut dalam 6 hal. Hendaklah manusia itu merasa takut dalam 6 hal. Ini makalah yang kelima, tapi isinya 6. Cocok dia. Tapi di sini terjemah letterlek nih. Secara bahasa satu-satu. Oke. Ahaduha, pertama dari 6 tadi, ayyakhafa, bahwa hendaklah dia takut orang mukmin itu min kibalillah, dari Allah, dari arah Allah, ayakhudha minhu, bahwa Allah cabut dari orang itu iman. Kapan? Waktan naza', pada waktu sakaratul maut. Ngeri enggak ini? Sekelas wali Allah pun yang dikhawatirkan ini ketika naza', ketika sakaratul maut, bisakah membawa iman, husnul khotimah, atau enggak bisa bawa iman? Karena boleh jadi sejengkal matan arba'in, sejengkal lagi orang masuk surga, penghuni neraka, balik dia imannya, balik kafir masuk neraka. Ada juga orang sejengkal lagi pun neraka, masuk Islam, dia dapat petunjuk, dapat hidayah, husnul khotimah, surga dia. Hati-hati. Jadi finishnya sebenarnya manusia ini itu waktu sakaratul maut. Sekelas wali Allah pun tinggi-tinggi pangkatnya Pak Jamal, derajatnya, ahli ibadah, ahli sholat, yang dikhawatirkannya ini pada waktu sakaratul maut, pada waktu melepaskan ruh, ya Allah, sakitnya 300 kali Bang Mawan pukulan pedang ketika cabut nyawa, sebanding dengan kambing yang dikuliti hidup-hidup. Kita kesandung batu aja ampun ya Allah. Makanya diusahakan, biasakanlah zikirnya la ilaha illallah satu hari 300 kali. Kalau terbiasa nanti enak. Kesandung Allah, pasti cabut nyawa, nggak terbayangkan lagi lah. Atau nanti nanti pas sakit berat kita, pas meninggal dunia, nah kita ingat-ingatlah, kan udah keluar Pak bocorannya. Oh, nggak bisa. Nanti mau meninggal kita, nggak bisa. Itu amal kita nanti yang datang nolong. Nanti aku meninggal, la ilah, padahal seluruh hidupnya nggak mau dia zikir, malas sekali. Nggak bisa. Itu yang nolong nanti kebiasaan dia waktu hidup di dunia, waktu sehat dia datang. Nah, jadi bocorannya itu la ilaha illallah, barang siapa
mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Nah, ini kan. Jadi kan zikir la ilaha illallah Pak Jamal, satu hari 300 kali. Iya. Satu hari 300 kali. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak, yang wajib disembah illallah, melainkan Allah. Nah, kemudian ditambahlah selawat satu hari 1000 kali, supaya kita mau meninggal tahu kita mau meninggal. Itu amalan selawat. Kalau orang udah amalan selawat terus, mau meninggal tahu, dikasih gambar oleh Allah, supaya selamat ketika menghadapinya la ilaha illallah tadi. Jadi finishnya itu bukan sekarang, nanti pas mau meninggal. Seorang ahli ibadah pun, seorang wali Allah yang dikhawatirkan ini waktu melepaskan nyawa tadi, bisakah dia bawa iman atau tidak? Kemudian wasani, yang kedua yang dikhawatirkan manusia itu, ya, ayyakhafa, bahwa dia khawatir, dia takut min kibalil hafazah, dari arah malaikat pencatat, ay al-katibin, yang mencatat li amal ibad, bagi amal-amal hamba. Takutlah, ya, takut jangan berbuat dosa. Kenapa? Ada hafazah. Malaikat hafazah itu malaikat nih, raqib atid, disebut juga katibin, sang pencatat. Raqib berbuat baik, umpama hadir malam ini kan ngaji, catat. Gunawan hadir jauh-jauh dari sini Rotan, nah, di ujung dia Pak Gun. Iya, Ustaznya dari Batang Kuis jauh balik kan. dapat itu, nggak akan lari insyaallah, kan udah kita pelajarin dulu. Jadi khawatirlah, takutlah manusia kepada malaikat sang pencatat, ya, bahwa dia mencatat alaihi, atas hamba, ma yaqtadihu, sesuatu yang membuat aib kepada orang itu yaumal kiamah, pada hari kiamat. Di dunia bisa kita bohongi manusia, ibadah ke masjid, berbuat baik, rupanya pernah mampir dia tanpa pengetahuan manusia, mampir, na'udzubillah min zalim. Umpama ini, ini ketahuan nanti nih, dibukakan oleh Allah. Mau khusuk kemarin. Nah, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW kalau bersabda, fuduhud dunya ahwan min fuduhil akhirah. Fuduh, terbuka aib di dunia, ketahuan umpama, ahwan itu lebih ringan min fuduhil akhirah, ketimbang nanti dibuka aibnya di akhirat. Terus seluruh bangsa, seluruh manusia tahu, oh ente bohong ya, pura-pura aja rupanya. Ngeri, terbuka semua nanti. Itu dia, fuduhud dunya, terbuka aib di dunia, ahwan itu lebih ringan itu min fuduhil akhirah, ketimbang nanti aib terbuka di akhirat. Kenapa? Ini catatan amalnya, kata malaikat, ini CCTV-nya, tahun sekian, tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian, waktunya ini. Nah, ceweknya ini. Masya Allah, ngeri tuh. Nah itu dia. Kemudian wasalis, yang ketiga, ayyakhafa, bahwa dia takutlah, khawatirlah, min kibali syaitan, dari arah tipu daya setan. Ayabtilah amalahu, bahwa membatalkan setan tadi akan amalnya yang soleh. Itu setan kita, batal amal kita. Langkah-langkah setan kita ikuti, ya batal amal kita. Kemudian warabi, yang keempat, ayyakhafa, bahwa hendaklah khawatir, takut manusia tadi, min kibali malikil maut, atau malakil maut, dari arah posisi malaikat maut, ayyakhuzahu, bahwa mengambil malaikat maut tadi, akan orang tadi, maksudnya biqabdir ruhihi, mencabut nyawanya,
hala kaunihi, ketika keadaan orang itu fi ghaflah, dalam keadaan lalai. Yang ngerinya kan pas dicabut Allah di atas perut. Itu yang bahaya tadi. Rondok-rondok. Rupanya takdir Allah, na'udzubillah, kan kita lihat tuh di TV, di media, ketahuan juga kan di atas. Na'udzubillah. Itu dia. Jadi hendaklah manusia itu khawatir malaikat maut mencabut nyawanya ketika orang itu lalai atau ketika berbuat maksiat. Kemudian baghtatan, tiba-tiba datangnya malaikat maut tadi, ya, fujaatan, tiba-tiba, min ghairi taqaddumi sababil maut, tanpa didahului sebab-sebab kematian. Enggak sakit, sehat, kesenggol, meninggal. Kan banyak kon-kon kita gitu kan. Ternyata malam mesti apa tuh kon-kon kita? Mesti ngomong kan, rupanya besok kejadian. Itu yang kita ambil iktibarnya. Kemudian wal khamis, yang kelima, ayya khaufa, hendaklah khawatir manusia tadi, orang mukmin tadi, min kibalid dunia, dari arah dunia, ay mata'iha, kesenangan dunia, wa zinatiha, zina itu perhiasan dunia, ayya ghatarro, yatma'inna, bahwa merasa tenang orang itu, orang mukmin tadi biha dengan dunia tenang, cukup, aman, makmur. Hati-hati, jangan tenang kita. Kenapa? Wa tasghilahu, dunia itu akan menyibukkan kita, anil akhirah, jauh dari akhirat, ya, jauh dari mengingat akhirat. Kenapa? Udah makmur, udah tenang, udah nyaman. Biasa kan gitu. Di dunia aja lah, akhirat kan belum pasti, belum tentu. Udah makmur, tenang, lupa akhirat. Wa yunsi ahwalaha, dan dia melupakan huru hara akhirat tadi. Hati-hati. Kemudian wasadis, yang keenam, bukan yang kejam ya, sadis. Wasadis, dan yang keenam, ayya khaufa, bahwa khawatir manusia tadi, orang beriman tadi, min kibali ahli wal iyal, dari arah keluarga. Maksudnya apa itu keluarga? Keluarga yang kita beri nafkah. Kita harus khawatir, hati-hati. Kenapa? Ayashtagila bihim, bahwa orang itu akan sibuk bihim, dengan sebab keluarga, ya, dari nafkah sana sini, ibadah pun lepas, tuntutan istri, tuntutan anak, macam lah, ya. Fayashtagilunahu, mereka itu, keluarga itu menyibukkan kita, menyibukkan orang beriman, an zikrillahi ta'ala, jauh tidak zikir kepada Allah, wa ta'atihi, dan taat kepadanya. Hati-hati juga keluarga ini. Hai orang beriman, janganlah anak-anakmu, keluargamu, harta-hartamu membuatmu lalai dari ingat akhirat, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, mudah-mudahan kita dikasih keluarga yang mendukung kita lah untuk beribadah, untuk ngaji. Jadi sejalan, jadi suami istri enak kalau udah sejalan. Mungkin ini dulu Pak Imal ya. Nanti akan datang makalah yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim.